Ya, maksudnya mengulangi riwayat yang di atas tadi. Lantas Al-Baihaqi berkata hadits ini redaksinya sahih tetapi mursal. Maksudnya terputus sanadnya pada tingkatan sahabat. Sehingga sampai pada tabi'in. Meskipun demikian hadits ini diamalkan oleh ulama yang menganggapnya mursal. Yakni Ibnu Sirin. Bahkan dia mengambilnya sebagai dalil yang mengindikasi kesahihan hadits tersebut. Baik. Ini riwayat satu lagi. Ya. Memberikan gambaran kepada kita bagaimana menjawab salam sementara kita sholat. Ini sunnah Nabi SAW. Ya. Sehingga ragam sahabat yang meriwayatkan ini membuat riwayat-riwayat ini menjadi banyak jalurnya. Gitu ya. Dan Abdullah bin Mas'ud sini punya keutamaan tersendiri juga radhiyallahu anhu karena beliau yang punya pengalaman pribadi sebagaimana tadi Bilal, sebagaimana tadi juga Jabir, Suhaib radhiyallahu anhum ajma'in, semua ini punya pengalaman. Memang mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW sementara Nabi lagi sholat dan Nabi menjawab dengan isyarat tangan. Al-Azim Abadi dalam bukunya Aunul Ma'bud, ini dalam syarah Sunan Nabi Daud, ia berkata, perlu diketahui bahwa menjawab salam dengan isyarat seperti tertera dalam hadits adalah dengan seluruh telapak tangan. Dalam versi hadits Jabir dengan tangan, dalam versi hadits Ibnu Umar dari Suhaib dengan jari tangan, dan dalam versi hadits Ibnu Mas'ud dengan kepala, yakni ketika menjawab salam. Kompromi terhadap versi hadits yang berbeda-beda di atas adalah Nabi SAW melakukan salah satu cara di atas itu sewaktu-waktu dan melakukan cara yang lainnya di waktu atau pada waktu yang lain. Dengan demikian semua bentuk isyarat tersebut boleh dilakukan, ya. Isyarat tangan, isyarat jari, ataupun dengan kepala. Kesimpulannya bahwa mengucapkan salam ketika orang tengah mengerjakan sholat dan menjawabnya dengan isyarat bagi orang yang tengah mengerjakan sholat itu disyariatkan, dibolehkan gitu ya. Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan milik beliau mengatakan rahimahullah, menjawab salam ketika seseorang tengah mengerjakan sholat dengan ucapan dan kata-kata itu dilarang atau membatalkan sholat. Dan menjawabnya setelah selesai sholat adalah sunnah, sedangkan menjawabnya dengan isyarat adalah baik. Ya, jadi di sini lebih tegas lagi Al-Khattabi mengatakan, orang kalau misalnya ada yang salam, kita lagi sholat nih, Assalamualaikum, lalu kita jawab dulu Waalaikumsalam, lalu kita lanjutkan, ya, bacaan sholat kita itu tetap membatalkan sholat. Ya, walaupun itu menjawab salam adalah ibadah, tapi bukan bagian dari rangkaian sholat, gitu ya. Makanya yang boleh hanya isyarat saja, tangan ataupun kepala, ya, menganggukkan kepala sebagaimana dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita harus memperhatikan masalah ini. Atau kalau Anda mau, Anda sudah tahu nih,